Assalamualaikum Ustaz Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tanya-tanya dulu. Selama bulan Ramadan, pengalaman tausiah di Kultum Ramadan, sholat tarawih, gimana nih pengalamannya? Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur bahwa badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, insya Allah, walaupun bagaimanapun beratnya, kita berusaha untuk memenuhi harapan atau permintaan dari para jemaah. Alhamdulillah telah berjalan 11 malam ini, insya Allah belum ada yang kosong. Saya tetap Ada terus tiap malam ya? imam ya, dan kemudian memberikan tausiah. Kemudian alhamdulillah setelah itu dilanjutkan dengan bertadarus, baik itu di masjid dekat rumah kita ataupun ada pengajian. MPI ini ada pengajian tadarusan kelompok para ustadz MPI. Ya, ini kita mau ke Ustaz Ramli ini. Assalamualaikum Ustaz Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ceramah bulan Ramadan ini, apa pengalaman menarik mungkin? Ya. Pengalamannya ya macam-macam lah. Setiap masjid punya pengalaman tersendiri, punya kisah sendiri. Tapi pada umumnya alhamdulillah sampai malam ke-11 ini kalau saya perhatikan jemaah kita masih ramai. Masih ramai. Ramai. Pada umumnya untuk ukuran masjid yang sederhana hampir tetap masih penuh. Nah, mudah-mudahan ini akan terus sampai kepada akhir Ramadan ini. Dari tugas yang dilaksanakan itu lebih banyak terawih 20 atau terawih 8? Kalau saya pribadi untuk sampai ke malam ke-11 ini 50-50. Wah, Ya, 50-50 artinya separuhnya ketemu yang 23 dengan witir, separuhnya ketemu 11 rakaat dengan witir. Dan kita alhamdulillah dapat menjalankannya dengan baik ya. Dan semuanya memang memiliki problem masing-masing ya. Nah, mungkin untuk yang di 23 dengan witir itu walaupun 23 kita harus tetap santai. Jangan kita Ngebut, ya. buru-buru juga, karena jemaah kita ini kan bermacam-macam. Ada yang sudah tua, uzur, yang mungkin merasa murad. Jadi dengan nama tarawih itu kan artinya santai. iya. Jadi artinya kita tidak bisa gigi 3, gigi 4, ya, santai-santai saja. Tapi dengan kita santai, alhamdulillah waktunya tidak terasa begitu lama. Pada umumnya lebih kurang saja itu, ya, jam-jam 9 atau kalau yang mungkin 11 rakaat paling jam setengah 9, ya tidak begitu jauh bedanya. Ya, rata-rata yang masjid-masjid musola tempat ustadz ceramah itu kira-kira sound sistemnya gimana? Nah, sound system ini memang di sebagian tempat ada beberapa kendala. Kendala itu mungkin ya sistem ya kadang-kadang tidak sesuai saja, kadang ada yang terlalu tinggi karena masjid itu kadang-kadang bukan mic-nya yang salah. Karena memang di masjid itu pada umumnya ada berlubang di atasnya itu kan. Dan itu memantulkan echo tersendiri. Walaupun echo sistemnya kadang sudah dikecilkan, sudah dimatikan, dia memantulkan echo sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi seringkali suaranya besar, tapi kalimat per kalimatnya tidak jelas lagi ya. Kita agak kesulitan untuk membuat semacam ceramah yang bersifat dialogis. Ya, jadi tidak begitu nyambung dengan jamaahnya. Mungkin ada rekomendasi untuk pengurus masjid? Pengurus masjid yang diharapkan paling mungkin pertama adalah mengatur tempat speaker-speakernya itu. Ya, mungkin tidak begitu tepat. Yang kedua, tidak begitu perlu banyak speakernya. Ini kadang-kadang sampai 6 speaker kelilingnya. Ya, kadang-kadang antara mic dengan mic itu bersahutan antara dengan itu. Mic perlu banyak, yang penting memang harus dites, ya, diuji. Maka kalau kita ingat
zaman almarhum Zainuddin MZ dahulu, kalau dia diundang di suatu tempat, timnya dulu keluar, dia datang untuk menguji kebagusan sound system itu dulu. Tapi pada umumnya saya melihat seluruh pengurus masjid sudah berupaya untuk membuat sound system yang terbaik untuk masjidnya masing-masing. Baik, kita pindah ke Ustadz Amir Muslim. Ngaji nih Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Bulan puasa ini gimana? Apa namanya? Tiap malam ada jadwal ceramah. Alhamdulillah. Setiap malam terisi. Digunakan Allah untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, gimana respon jemaah kita terhadap sholat tarawih ini? Alhamdulillah, dengan dibantu oleh para dai banyak di Kota Jambi ini ada peningkatan jemaah. Saya ada kisah menarik. Jadi 2 malam lalu tuh hujan lebat ya. Iya betul. Jadi saya datang duluan pakai mobil. Saya lihat ada ibu-ibu bapak walaupun hujan datang sholat tarawih. Itu semangatnya tuh ya. Itu semangatnya ini luar biasa ya. Ini tanda Kota Jambi akan berkah insya Allah. Insya Allah. Kalau banyak orang taat, insya Allah berkah turun ke negeri. Ustadz, kalau sudah selesai tarawih itu kan seharusnya tadarusan. Ini banyak-banyak bapak-bapak sudah selesai sholat, tidak lagi tadarusan. Gimana nih menurut Ustadz? Iya, ini mungkin salah satu ke depan kita harapkan yang bapak-bapak ini ada kesadaran lebih. Malah ibu-ibu sama remaja agak ada sedikit banyak tadarusan. Istirahat dulu, tadarusan dulu ya. Kayaknya makan kolak dulu. Cepat balik ya. Iya. Itu berat pula ke masjid. Iya. Ya, baik. Makasih Ustadz. Nah, kita kembali ke Ustadz Hasbi, Ustadz muda energik nih, yang lagi naik daun ya. Nah, gimana bulan puasa ini jadwal full ya? Alhamdulillah full. Full. Kemudian datangnya bulan Ramadan ini adalah mendatangkan barokah ya. Pertama, barokah dalam melaksanakan ibadah, dan yang kedua barokah dalam mendatangkan juga rezeki. Itu ya penting kan. Karena alhamdulillah setiap masjid yang kita imami, kita kasih kultum, mereka menghargai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz, para guru-guru dengan sesuai kemampuan masjid masing-masing. Dan juga ibadah kita mendapat ridho dan rezeki pun dapat. Sehingga hasil daripada itu kita tabungi untuk menyambut lebaran. Mudah-mudahan tahun depan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan dan lebih meningkat lagi amal ibadah kita. Sekian dan terima kasih. Ya, kita ke Ustadz Sayuti. Ya, kita kenal Ustadz Sayuti ini sebelumnya adalah seorang qori. Sekarang sudah merambah ke dakwah ya. Ya, gimana Ustadz Sayuti, sehat? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Bulan puasa ini ceramah terus ya? Alhamdulillah tiap malam ceramah terus. Nah itu sebagai anggota MPI yang sekarang sedang naik daun nih. Alhamdulillah. Gimana melihat Ustadz Sayuti semangat masyarakat kita untuk melaksanakan sholat tarawih? Alhamdulillah masyarakat kita masih semangat sampai saat ini, belum ada kendor-kendor, walaupun adalah sedikit-sedikit menurun, tapi mereka walaupun masih agak kurang-kurang, tapi tetap semangat, masih semangat sampai saat ini. Ada kendala tak Ustadz Sayuti dalam menyampaikan dakwah, umpamanya ada mic-nya yang kurang sempurna atau bagaimana? Kendala ya yang paling ini mic lah, banyak mic itu kurang jelas kan. Ya. Ketika menyampaikan ada mic-nya yang bunyi di atas, ada yang di dalam, ada yang mic-nya kurang jelas. Kadang imam tuh makan suara kan. Itu yang kendala yang paling. Kira-kira waktu menjadi imam sholat tarawih itu barangkali bacaan Bilal yang belum sempurna pernah kedengar seperti itu? Nah itu paling banyak Bilal tidak seimbang dengan imam. Nah gitu ya. Kadang tuh Bilal tuh bacaan ini kurang pas kan. Perlu MPI ngadakan pelatihan itu ya? Sangat perlu. Iya. Ada tuh sebagian Bilal ini semangat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jamaah jawab Allah itu lesu tuh. Itu ya. Ya. Kira-kira
dalam melaksanakan tugas yang sekarang ini tarawih banyak yang 20 atau yang 8? Alhamdulillah saat ini banyak yang 8. Banyak yang 8 ya. Mungkin karena ada perubahan dari Covid kemarin ya. Mungkin. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Ridwan Jalil MPD. Nih Ustadz, saya ingin bertanya dengan Ustadz. Sekarang ini kan kita dalam keadaan bulan suci Ramadan. Ustadz Haji Ridwan ini termasuk ulama yang muda, juga sudah termasyhur di kota Jambi, bahkan di luar Jambi. Di sini ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Pertama, bagaimana pendapat Ustadz dengan datangnya bulan suci Ramadan tahun ini? Tolong dijelaskan Ustadz. Ya, layaknya kita sebagai umat Islam yang sudah doa dari mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu kan doa kita. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Ramadan. Itu harapan kita, ya kita harus bertanggungjawabkan doa kita itu. Kita sudah minta agar sampai ke Ramadan. Sudah sampai Ramadan, lalu apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan amalia-amalia soleh yang bisa kita lakukan. Puasa siang hari, tarawih malam hari, dan tadarus Al-Quran, serta bersedekah sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Iya, bagus. Nah, yang kedua nih Ustadz, mamanya, apa saja pengalaman-pengalaman selama mengisi imam, tarawih, kultum? Karena saya lihat video-video Ustadz itu sudah beredar di YouTube, itu kan, dan saya sendiri pun sering melihat luconan-luconan, isi-isinya ceramah Ustadz itu bermanfaat. Nah, apa kesan-kesannya Ustadz? Sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat itu bahwa masyarakat atau katakanlah audien, pendengar itu dia keinginannya ceramah itu tidak monoton. Kalau monoton kurang seru dan lebih cenderung tidur gitu. Ustaz. Ya harus berwarna. Minimal ya ada bumbu-bumbu yang bisa diselai di antara ceramah-ceramah itu. Misalnya ada pantun, ada kisah, ada ayat, kemudian barangkali ada kasidah, sholawat. Ini kan selingan. Ibaratnya bumbu-bumbunya. Kemudian ada cerita-cerita lucu barangkali yang bisa mendekatkan pengertian tentang yang kita bahas itu. Barangkali itu ya. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Selama perjalanan dakwah di bulan suci Ramadan Ustaz, apa saja kendala-kendala yang sering Ustaz alami baik di perjalanan ataupun di lokasi di dalam masjid itu sendiri Ustaz? Ya, rata-rata ya mubaligh itu modal utama adalah mic-nya. Oh iya, mic Ustaz ya. Kalau mic-nya itu kurang jelas, nah ini sudah penceramah itu tidak didengar apa-apa. Apalagi masjidnya besar, mic-nya jauh di atas, kemudian anak-anak ribut, nah itu sudah kiamat lah istilahnya ceramah. Oh, itu kendalanya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya, terutama pengurus masjid ya. Andai kata memang terjadi seperti ini, bisa diinformasikan ke DMI, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi. Nanti akan turun tim untuk barangkali mengecek sound systemnya untuk diperbaiki. Iya, nah ini untuk satu lagi terakhir Ustaz. Apa saran-saran Ustaz bagi para jamaah termasuk para ustadz yang mengisi kegiatan Ramadan tahun ini Ustaz? Ya, saya mungkin barangkali di antara ustadz-ustadz yang ada itu, karena saya ditunjuk diminta dan diamanatkan sebagai penasehat di majelis penceramah, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman para ustadz, berceramahlah dengan baik,
tentu sebelum kita ceramah tentu kita sudah ngamalkannya dulu. Iya ya Ustaz. Sudah itu apa yang kita sampaikan itu supaya memperkuat dengan dalil-dalil, referensi-referensi. Iya ya Ustaz. Ya rajin-rajin baca lah. Ya, buka wawasan. Kemudian di tengah masyarakat awam jangan ngangkat masalah khilafiyah sebab itu akan memunculkan perpecahan. Iya, Tapi iya. kalau dalam halakoh boleh kita angkat masalah khilafiyah. Tapi kalau di lapangan di tengah masyarakat awam jangan kita itu akan menumbuhkan perpecahan di masyarakat. Iya. Itu saja saran saya. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses dalam berdakwah. Demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. لو كان